Pengertian permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan sesuatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang substitusi atau pengganti. Yang ketiga, harga barang komplementer atau pelengkap. Yang keempat, jumlah pendapatan. Yang kelima, selera konsumen. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir, ketujuh, jumlah penduduk. Faktor permintaan dan kurva permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan jumlah barang yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli konsumen. Jika variabel lain konstan atau ceteris paribus. Dengan rumus formula QD sama dengan F kurung buka P, Y, PS, PK, PO, T tutup kurung. Keterangan QD adalah jumlah permintaan suatu barang, P adalah harga barang yang bersangkutan, Y pendapatan, PS harga barang substitusi, PK harga barang komplementer, PO jumlah penduduk atau populasi, T sama dengan selera. Asumsi hanya variabel harga barang tersebut P yang diperhatikan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan atau ceteris paribus, sehingga formula di atas menjadi QD sama dengan FP atau P sama dengan F QD. Hukum permintaan. Jika harga barang atau jasa naik atau mahal, maka permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut akan turun atau rendah. Dan jika harga barang atau jasa turun atau murah, maka permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut akan naik atau tinggi. Penulisan fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dituliskan dalam beberapa bentuk fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi eksplisit. P sama dengan F dalam kurung Q. Misalnya P sama dengan 20 dikurang 2Q. B. Fungsi invers. Q sama dengan G dalam kurung P. Misalnya Q sama dengan 10 dikurang 1/2 P. Yang C. Fungsi implisit. H kurung buka P, Q kurung tutup sama dengan 0. Misalnya 20 dikurang 2Q dikurang P sama dengan 0. Ciri-ciri umum fungsi dan kurva permintaan. Nilai-nilai Q dan P yang berlaku adalah positif, kurung buka Q dan P lebih besar dari 0 kurung tutup. Terletak di kuadran 1 pada interval tertentu dan kontinu, yaitu kurva di kuadran selain kuadran 1 digambarkan berupa garis putus-putus. Yang B, antara variabel Q dan variabel P berlaku hubungan 1:1
dalam arti pada harga tertentu hanya ada satu jumlah barang atau jasa yang diminati atau dibeli oleh konsumen. Yang C, kurva permintaan merupakan suatu garis dari kiri atas ke kanan bawah atau menurun secara monoton sehingga kurva permintaan mempunyai slope negatif. Beberapa bentuk fungsi permintaan dan contohnya. Bentuk fungsi linear sebagai fungsi eksplisit. Contoh, P sama dengan 20 dikurang 2Q, yaitu titik kritisnya adalah 0,20 dan 10,0. Yang kedua, bentuk fungsi kuadrat sebagai fungsi eksplisit. Contoh, P sama dengan Q kuadrat dikurang 7Q ditambah 12. Titik potong dengan sumbu Q yaitu 3,0 dan titik potong dengan sumbu P yaitu 3,0 dan 4,0. Titik puncaknya yaitu 31/2 min 1/4. Nilai Q dan P yang berlaku adalah 0 lebih kecil dari Q lebih kecil dari 3 dan 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari 12. Nomor 3, bentuk fungsi pecah. Contoh, P sama dengan 2Q ditambah 4 dibagi Q plus 1. Titik potong dengan sumbu P 0,4 dan titik potong dengan sumbu Q yaitu min 2,0. Asimtot datar Q sama dengan dan P sama dengan 2 dan asimtot tegak P dan Q sama dengan min 1. Nilai Q dan P yang berlaku 0 lebih kecil dari Q lebih kecil dan 2 lebih kecil dari P lebih kecil dari 4. 2. Penawaran atau supply. Pengertian penawaran atau supply. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu, per hari, per minggu, per tahun. Hukum penawaran sejalan dengan hukum permintaan, maka hukum penawaran mencoba menjelaskan realita di lapangan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dengan perubahan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh penjual atau produsen. Hukum penawaran yang menyatakan bahwa jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Artinya, apabila harga suatu produk naik atau tinggi, maka jumlah produk yang ditawarkan cenderung naik atau tinggi. Atau sebaliknya, bila harga suatu produk cenderung turun atau rendah, maka jumlah produk yang ditawarkan juga cenderung turun atau rendah. Hukum penawaran ini juga hanya berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran produk selain faktor harga barang itu sendiri dianggap konstan atau ceteris paribus. Dalam analisis ini, berarti jumlah produk yang ditawarkan hanya dianggap tergantung pada harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. A. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga. B. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. C. Pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun.
D. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya, penawaran pun dikurangi. E. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik, di masa mendatang perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Fungsi dan kurva penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang atau Q yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah penawarannya bertambah, dan bila harga barang turun, maka jumlah penawarannya berkurang. Sedangkan kurva penawaran merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Ya, dengan demikian, hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif atau berbanding lurus. Bentuk umum fungsi penawaran adalah P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BT. Keterangannya di sini, Q adalah jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang per unit, A adalah angka konstanta atau berupa angka, D. Gradien atau kemiringan. Adapun syarat fungsi penawaran adalah A. Nilai A boleh positif atau negatif. B. Nilai B harus positif. Untuk mencari persamaan fungsi penawaran, rumusnya sama dengan rumus menentukan fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang terbentuk karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Proses terbentuknya harga pasar ialah manakala permintaan sama dengan penawaran atau demand sama dengan supply. Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang dijual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisa ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan untuk sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dari permintaan atau penawaran. Ya, bisa dilihat gambarnya. Harga dari suatu produk atau P ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produksi pada harga tertentu, yaitu penawaran sama dengan S, dan tingkat keinginan dari orang-orang yang memiliki kekuatan membeli pada harga tertentu, atau yaitu permintaan sama dengan D. Grafik ini memperlihatkan adanya peningkatan permintaan dari D1 ke D2 seiring dengan peningkatan harga dan kuantitas atau Q produk yang terjual. Ya, kesimpulannya yaitu bahwa
permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Dalam hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu, yaitu bisa per hari, per minggu, atau per tahun. Hukum penawaran mencoba menjelaskan realita di lapangan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dengan perubahan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh penjual atau produsen. Harga keseimbangan adalah harga pasar yang dibentuk karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya harga yang ditawarkan sesuai dengan harga permintaan atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dibeli. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.